Song dari Prodi Pak semester 1. Hari ini saya akan membagikan sebuah materi kepada teman-teman semuanya yang saya ambil dari mata kuliah Intisari Alkitab, yaitu Arsip C7SY. Nah, apa itu C7SY? C7SY itu memiliki singkatan, yaitu ciptaan, kemudian ada angka 7, itu adalah jumlah dari 4 tokoh dan 3 komunitas, kemudian ada senyap, dan terakhir Yesus. Nah, kita akan bahas satu persatu dari setiap bagiannya, yang kita mulai dengan arsip ciptaan. Ya, pada arsip ciptaan kita dapat melihat bahwa banyak hal yang telah terjadi 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, disinilah kita akan menemukan kejadian-kejadian yang pertama kali terjadi di dunia. Yang pertama ada pria dan wanita pertama. Mereka adalah manusia yang diciptakan dengan sempurna dan ditempatkan di tempat yang kudus dan sempurna dalam kesempurnaannya Allah. Kemudian ada dosa pertama. Manusia diberikan ujian atas kehendak bebas yang Allah berikan. Mereka dicobai oleh setan dan jatuh dari kondisi yang sempurna kepada kondisi yang tidak sempurna, sehingga timbullah jarak antara manusia dengan Allah. Kemudian ada Injil pertama. Allah memberikan pengumuman yang pertama bahwa Ia akan mengutus penebus untuk menyediakan jalan kepada manusia untuk kembali kepada kondisi yang semula sebagai ciptaan yang sempurna, tidak berdosa dan kudus. Ada keluarga pertama. Adam dan Hawa menikah, kemudian memiliki anak. Dari merekalah berkembang suatu bangsa yang besar yang harus menentang usaha iblis yang sedang mencegah pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Kemudian ada pembunuhan pertama. Ini adalah dosa yang kejam dan hina karena manusia merusak pemberian Allah yang terakhir, yaitu kehidupan. Nah, setelah itu ada banjir besar dan pelangi. Ini adalah program pertama Allah, yaitu Allah menghapuskan ciptaannya yang sudah rusak dan yang jahat dan memulai dengan ciptaan yang baru. Semuanya binasa kecuali 8 orang yang berada di bawah pimpinan Nuh. Dan terakhir adalah Menara Babel. Ini adalah program kedua, yaitu manusia berusaha melawan Allah dengan cara membangun sebuah menara yang tingginya mencapai ke langit. Ini adalah sebuah simbol kesombongan, sehingga Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga terjadilah sebuah perpecahan suku. Kemudian kita masuk kepada arsip yang kedua, yaitu arsip Abraham dan Yusuf. Nah, bermula dari Teluk Persia di kota Ur-Kasdim kuno, Abraham dan keluarganya tinggal di pusat kebudayaan kuno di lembah Mesopotamia. Ini terjadi sekitar kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, Allah membuat program dengan Abraham, yaitu Perjanjian Abraham, yang berisi tentang tanah, benih, dan berkat. Perjanjian ini sifatnya tidak bersyarat antara Allah dan Abraham. Nah, tanah itu sudah menjadi milik tetap bagi Abraham, sehingga warisan tanah bangsa Yahudi sangat dihormati secara politik. Kemudian ada benih, berbicara tentang silsilah keturunan. Dari Abraham akan ada keturunan yang besar dan salah satunya adalah Kristus. Kemudian ada perjanjian berkat, bahwa dari Abraham semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Perjanjian Abraham sekali lagi bersifat harfiah, kekal, dan tidak bersyarat. Kemudian taat kepada janji Allah. Nah, Abraham dan keluarga melangkah dengan iman. Ketaatan mereka menjadi bukti nyata dari iman mereka kepada penyertaan dan pertolongan dan perlindungan Allah yang sepenuhnya. Nah, hanya dengan percaya maka lahirlah Ishak. Nah, di sini kita menemukan dua inisial, yaitu I dan I, Ishak dan Ismail. Nah, Ishak dan Ismail adalah terjadi konflik yang dahsyat antara dua bangsa ini, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Ini kita juga bisa melihat bahwa dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Itu kita dapat lihat dalam inisial Y dan E. Nah, melalui Yakub, janji tanpa syarat itu diteruskan dari Yakub kemudian kepada anak-anaknya yang kita biasa sebut dengan bangsa Israel, kemudian sampai kepada Yusuf. Yusuf dikenal sebagai anak muda yang cerdas
dengan kemampuan mengatur administrasi yang hebat. Dia menjadi pemimpin di Mesir dan membawa keluarganya ke sana dan tumbuh dan menjadi bangsa yang besar. Nah, dari Yusuf, di masa Yusuf inilah dia menjadi pemimpin di Mesir. Namun setelah Fir'aun pada masanya itu meninggal, muncul Fir'aun baru, terjadilah perbudakan terhadap bangsa Israel. Kemudian Yusuf pun meninggal di Mesir. Kemudian kita masuk pada arsip Musa dan Yosua. Setelah berabad-abad diperbudak, tampillah Musa ke Firaun dengan membawa sebuah pesan yang daripada Allah, yaitu lepaskanlah umatku. Dan dari banyaknya usaha yang sudah Musa lakukan disertai dengan pertolongan Tuhan, maka bangsa ini diizinkan Firaun untuk keluar dari Mesir. Nah, kemudian sampailah mereka di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ini Allah berfirman, Allah memberikan hukum-hukum kepada Musa yang terdiri dari moral, sosial, dan juga upacara. Moral berbicara tentang 10 hukum. Kemudian sosial itu berbicara tentang aturan hidup. Kemudian upacara berbicara tentang tata cara ibadah. Kemudian mereka ke Kades Barnea. Di sini tidak ada kepemimpinan yang jelas dan mereka pada akhirnya mengembara selama 40 tahun. Sebelum Musa meninggal, dia menyampaikan 5 khotbah kepada bangsa Israel dan menutup dengan perjanjian tanah. Di masa kepemimpinan Yosua, kita masuk di kepemimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil mengalahkan 2 kota utama, yaitu Yeriko dan Ai. Di masa ini jugalah terjadi pembagian tanah. Nah, dari Yosua kita dapat melihat bahwa terjadinya sebuah pembagian dari suku-suku Israel. Semuanya mendapat tanah kecuali suku Lewi. Suku Lewi tidak memiliki tanah yang Tuhan janjikan. Nah, kemudian kita masuk kepada arsip 3 komunitas, yaitu AKP, anarki, kerajaan, dan juga pembuangan. Kita masuk kepada arsip yang pertama di 3 komunitas ini, yaitu arsip anarki. Nah, di masa ini tidak ada kepemimpinan yang jelas, semua berubah sejak Yosua meninggal. Nah, sehingga pada akhirnya setiap suku bangsa melakukan apa yang menurut mereka benar. Sehingga di masa inilah Allah membangkitkan hakim-hakim untuk membawa mereka kembali ke pola hidup mereka yang benar. Sini saya mencatat bahwa ada sekitar 13-15 hakim-hakim yang terpilih. Beberapa di antaranya ada Deborah, Barak, Gideon, Simpson, dan yang terakhir adalah Samuel. Samuel adalah hakim yang berada di peralihan zaman, yaitu dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Kemudian kita masuk kepada arsip yang kedua dari 3 komunitas ini, yaitu arsip kerajaan. Di arsip kerajaan Allah mengizinkan 3 raja utama, 3 raja besar, yaitu Saul, Daud, dan juga Salomo. Nah, Saul dia mengalami banyak penderitaan. Di akhir hidupnya Allah membuang Saul karena sifatnya dan kelemahannya. Kemudian ada Daud, raja yang berkenan di hatinya Tuhan. Kepada Daud Allah memberikan perjanjian Daud. Nah, itu dapat kita baca di 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. Dengan Nathan Allah menyatakan ini, bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kemudian kita masuk kepada Raja Salomo. Salomo dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Bersyeba. Nah, pada zaman Salomo inilah bait Allah dibangun. Kemudian tetapi Salomo itu berkhianat. Salomo melakukan hal yang salah di mata Tuhan, sehingga yaitu dia jatuh karena penyembahan berhala. Setelah mati, masa kekosongan kepemimpinan terjadi di negara Israel. Perang saudara membuat kerajaan terbelah, yaitu dari kerajaan menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara itu adalah Israel, sedangkan selatan adalah Yehuda. Utara memiliki 10 suku, selatan memiliki 2 suku. Dua-duanya dipimpin oleh nabi-nabi, dan kemudian utara dibuang di Asyur, sedangkan selatan di Babel. Kemudian kita masuk kepada arsip pembuangan. Nah, terjadi selama 70 tahun di Babel, namun bangsa ini memiliki Daniel dan Yehezkiel yang menyampaikan harapan akan Mesias. Kemudian bangsa ini pulang dalam
dibagi menjadi 3 gelombang perjalanannya yang berlangsung selama 100 tahun dengan jumlah 50.000 orang. Dipimpin oleh 3 nabi yang kita dapat lihat inisialnya Z, E, dan N atau singkat Z, adalah Zerubabel, Ezra, dan juga Nehemia. Kemudian kita masuk kepada arsip Senya. Nah, periode ini berlangsung selama 400 tahun dan berada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di sini kita melihat ada seorang tokoh yaitu Alexander Agung. Dalam periode ini juga kita tahu bahwa terbitlah 15 buku apokripa dan buku 1 dan 2 Makabe. Kemudian terjadilah banyak peristiwa lainnya yang terdapat di peristiwa atau periode senyap ini. Namun, bukan berarti Allah tidak berbicara selama periode ini berlangsung. Hanya saja Allah merubah caranya, yaitu mempersiapkan kedatangan Mesias. Kemudian pada arsip Yesus, arsip yang terakhir, yaitu sini kita akan belajar tentang kehidupannya, kemudian pengalamannya di salib dan implikasinya dari salib. Kemudian kita tahu bahwa dari saat inilah muncul organisme baru yang misterius dan tumbuh atau berdirinya gereja. Dari kehidupannya, Yesus lahir dan dibesarkan sebagai orang Galilea. Pelayanan awalnya berada di Yerusalem. Kemudian kita akan masuk pada kematiannya, membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, membuka jalan, dan menandai awal zaman yang baru. Nah, dari sinilah gereja lahir. Kemudian, gereja menjadi tubuh Kristus untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia. Gereja jugalah dipanggil untuk memberitakan Injil, mengasihi sesama, dan hidup dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian gereja juga harus menjadi saksi. Nah, Yesus berjanji akan kembali dan pada waktu itu semua ciptaan akan dipulihkan. Nah, penggenapan tentang janji-janji dari janji Abraham, yaitu menjadi berkat bangsa, itu digenapi juga pada Yesus. Kemudian Musa, hukum di dalam Yesus. Kemudian perjanjiannya dengan Daud tentang takhta kecil. Nah, kalau pada Yesus itu menggambarkan Yesus adalah raja segala raja. Nah, pada akhirnya Yesus adalah sumber pusat sejarah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Kurang lebihnya terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.